Failover adalah sistem cadangan jaringan. Sederhananya, kalau internet utama mati, otomatis pindah ke internet backup. Ciri-cirinya ada 2 atau lebih koneksi internet, dan hanya satu yang aktif. Tujuan pada failover yaitu menjaga koneksi tetap hidup. Konsep load balance. Load balance adalah pembagian beban internet. Sederhananya, beberapa koneksi internet dipakai bersamaan agar lebih cepat dan stabil. Ciri-cirinya semua koneksi aktif, traffic dibagi ke beberapa jalur, dan internet terasa lebih ringan. Tujuannya mempercepat koneksi dan menghindari overload. Perbedaan singkatnya, failover fokus pada cadangan, sedangkan load balance fokus ke pembagian beban. Untuk kesempatan kali ini terkait materi failover dan load balance, saya akan lakukan setting topologi terlebih dahulu. Langsung saja, di sini kita hapus VPC 1, VPC 2, serta Linux-nya. Pastikan sebelum dihapus semuanya dalam keadaan mati. Untuk router A ini, pada bagian deskripsi serta hostname diganti menjadi router ISP2. Dan untuk router ISP, saya tambahkan menjadi router ISP1. Lalu ganti juga pada bagian hostname dari masing-masing router, kita ganti lewat Winbox saja. Yang pertama, buka Winbox pada router A, pergi ke menu Sistem, Identity, ubah menjadi router ISP2. Apply. Oke. Selanjutnya, pada router A ini kita pergi ke menu Bridge. Di sini pada bagian interface Ether 2 sampai Ether 4 kita hapus semua. Lalu kita pergi ke menu PPP, ke bagian interface. Di sini dihapus. Ke bagian profil, klik yang default. Untuk rate limitnya kita kosongkan. Apply, oke. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, addresses. Untuk IP 10.1 kita hapus. Lalu ke menu IP, routes. Di sini kita hapus semua. Dan jangan lupa untuk bagian teksnya ini kita hapus juga. Selanjutnya cek juga pada Winbox router ISP1. Menu Sistem, Identity, router ISP1, Apply, oke. Lanjut ke menu Bridge. Di sini kita pastikan bersih. Selanjutnya ke menu PPP, ke bagian PPP OS Server, bisa dihapus. Lalu ke bagian secret, dihapus. Jika semuanya sudah dipastikan bersih, kita putuskan kabel antara router ISP1 dengan router ISP2. Untuk tampilannya kita atur ulang. Di sini hubungkan router ISP2 ke networknya. Untuk IP pada router ISP1 masih sama, yaitu 146. Kemudian kita buka konsol pada router ISP2-nya. Ketika kita ketikkan IP address print, enter,
Nah, di sini tidak ada, yang artinya kita perlu lakukan konfigurasi IP-nya secara manual. Langsung saja IP address address 10.0.137.148/24. Interface-nya Ether 1, print. Selanjutnya kita pergi ke bagian IP root, lalu add gateway sama dengan 10.0.137.1. Enter, print. Mohon maaf, print. Kita coba lakukan ping ke internet. Ping 8.8.8.8. Berhasil. Selanjutnya saya ingin coba lakukan ping domainnya, yaitu ping google.com. Oke, berhasil. Di sini kita perlu tambahkan satu ISP lagi yang bertindak sebagai customer. Langsung saja klik kanan, pilih Node, lanjut ketik router OS. Untuk MO option-nya dikosongkan, kita nyalakan, lalu hubungkan mikrotik yang bertindak sebagai customer ini ke router ISP1 dan router ISP2. Di sini kita coba konekkan ISP2 ke Windows terlebih dahulu. Untuk IP-nya 148. Oke, berhasil connect. Lalu kita buka konsol pada router customer-nya. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Di sini ketika kita coba lakukan IP address print, nah di sini masih kosong, yang artinya langkah yang harus kita lakukan adalah setting IP address pada Ether 2 ISP1 dan Ether 2 ISP2 secara manual, yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik customer-nya. Langsung saja kita buka Windows pada router ISP1, pergi ke menu IP, addresses, tambahkan IP baru. Untuk IP-nya 192.168.1.1/24 dengan interface-nya Ether 2. Apply, oke. Lanjut kita ke router ISP2-nya. Menu IP, addresses, add, dan IP-nya 172.16.1.1/24 dengan interface Ether 2. Apply, oke. Langkah selanjutnya tinggal setting IP address pada mikrotik customer-nya. Buka kembali konsol pada mikrotik customer, lakukan IP address print. Terdapat IP dinamik. Kita coba cek pada router ISP1-nya. Pergi ke menu DHCP, pergi ke menu IP, DHCP server. Di sini untuk settingan DHCP setup sebelumnya bisa kita hapus saja. Kita coba cek pada router ISP2-nya. Menu IP, DHCP server, DHCP. Oke, kita hapus. Kita pergi ke network-nya. Di sini untuk IP 10.0 serta 2.0 kita hapus saja agar tidak mengganggu.
Kita coba cek pada router ISP1 juga di bagian networknya. Hapus saja yang ini. Kita kembali pada konsol router MikroTik customer-nya. Kita coba ketikkan IP DHCP client. Lalu print. Kita bisa remove saja. Remove number 0. Print. Oke, di sini sudah kosong. Kita bisa konfigurasi IP address-nya secara manual. Langsung saja masuk ke bagian IP address. Add address 192.168.1.2/24. Enter. Interface-nya Ether 1. Kemudian tambahkan juga untuk interface yang mengarah ke Ether 2. Add address 172.16.1.2/24. Interface Ether 2. Print. Coba kita lakukan ping ke gateway-nya. Untuk yang pertama ping 192.168.1.1. Enter. Berhasil. Kita ping ke gateway yang kedua 172.16.1.1. Oke, berhasil. Mungkin ini saja terkait setting topologi pada materi failover dan load balance yang saya lakukan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan lakukan praktek terkait add default route pada router customer. Sebelumnya, pastikan untuk router ISP1 dan ISP2 bisa ping ke internet. Buka Winbox pada router ISP1, new terminal, lakukan ping 8.8.8.8, enter. Berhasil. Selanjutnya kita konekkan MikroTik customer ini ke Winbox menggunakan roman via ISP1. Kita buka konsol pada MikroTik customer-nya. Kita masuk ke bagian pool, roman, enter, lalu set enable dengan yes. Enter, print. Selanjutnya kita bisa buka kembali pada Winbox router ISP1-nya. Kita cek pada menu tools, roman, pastikan untuk enable-nya sudah di checklist. Kita bisa langsung open new Winbox. Connect to roman. Kita klik yang MikroTik, connect. Di sini sudah berhasil connect, kita bisa buka new terminal untuk melakukan ping ke gateway-nya. Untuk yang pertama, ping 192.168.1.1. Enter. Berhasil. Selanjutnya, ping 172.16.1.1. Enter. Oke, di sini sudah berhasil. Kita bisa buka menu IP, routes. Pada bagian routing table ini, kita klik add untuk menambahkan gateway baru. DST address-nya dikosongkan. Untuk gateway yang pertama, masukkan si ISP1-nya 192.168.1.1. Apply. Oke. Lanjut kita tambahkan gateway yang kedua. Untuk gateway-nya 172.16.1.1. Apply. Oke. Nah, di sini terdapat informasi S statik pada ISP2-nya.
Jadi kita bisa disable salah satunya. Di sini saya ingin yang aktif hanya si ISP1, berarti kita disable ISP2-nya. Selanjutnya kita coba buka new terminal. Kita coba lakukan ping ke internet. Ping 8.8.8.8, enter. Berhasil. Lalu coba lakukan ping domain, ping google.com. Di sini untuk melakukan ping google.com kita perlu menyeting IP DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS, enter. Set server sama dengan 8.8.8.8, enter. Print. Kita coba lakukan ping lagi, ping google.com. Nah, di sini sudah bisa melakukan ping ke domainnya. Lalu saya ingin tambahkan 2 buah VPC. Untuk VPC 5 kita edit dulu bagian deskripsinya menjadi VPC 1. Selanjutnya hubungkan dengan MikroTik customer-nya. Nah, supaya VPC-VPC-nya bisa internetan, maka untuk VPC MikroTik harus tersedia settingan firewall node. Kita bisa masuk ke Winbox router MikroTik customer-nya. Karena di sini ia memiliki 2 interface, Ether 3 dan Ether 4, jadi kita gabungkan menjadi satu interface dengan bantuan bridge. Kita masuk ke menu bridge, klik add. Untuk namanya saya ganti menjadi bridge strip A. Apply, oke. Lalu ke bagian ports, klik add. Tambahkan interface Ether 3 dan Ether 4. Apply, oke. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, addresses, kita tambahkan IP baru dengan interface-nya bridge. Untuk IP-nya 10.10.10.1/24. Interface bridge A, apply, oke. Kita pergi ke menu IP, DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, di sini agar si VPC-nya bisa mendapatkan IP secara otomatis. Untuk interface-nya pilih interface bridge A, next. Kita coba lakukan request IP. Jangan lupa untuk nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita buka konsol pada VPC 1 dan VPC 2-nya. IP DHCP, enter. Untuk VPC 1 mendapatkan IP secara otomatis yaitu 10.254 dengan gateway-nya 10.1. Kita bisa cek pada VPC 2. IP DHCP, enter. Untuk VPC 2 mendapatkan IP 10.253 dengan gateway-nya sama yaitu 10.1. Nah, di sini untuk sisi VPC belum bisa internetan karena MikroTik-nya belum tersetting firewall NAT. Jadi kita bisa buka Windows pada router MikroTik customer-nya, pergi ke menu IP, firewall, ke bagian NAT, klik add. Yang pertama, di sini untuk chain-nya is RCNAT, out interface Ether 1, dan action-nya must be read. Apply, oke.
Yang kedua, tambahkan juga yang mengarah ke ISP2 yaitu Ether 2-nya. Klik Add lagi, actionnya masquerade, ke bagian general, chainnya srcNAT, out interface-nya Ether 2. Apply, oke. Kita bisa coba lakukan tes koneksi dari VPC 1 dan VPC 2-nya. Buka konsol VPC 1. Jangan lupa untuk show IP dulu. Coba lakukan ping 8.8.8.8. Enter. Di sini masih terdapat timeout sebagian, kita coba ulang. Oke, sudah replay semua statusnya. Selanjutnya, jika ingin lakukan ping ke domainnya, kita perlu menyeting IP DNS-nya. IP DNS 8.8.8.8. Enter. Show IP. Kita coba ping google.com. Nah, di sini bisa melakukan ping ke domainnya. Kita lakukan tes koneksi juga untuk VPC 2-nya. Jangan lupa untuk setting IP DNS-nya terlebih dahulu. Show IP. Langsung saja ping 8.8.8.8. Berhasil. Lalu ping google.com. Berhasil. Mungkin ini saja terkait praktek yang saya lakukan mengenai add default word pada router customer. Untuk kesempatan kali ini, saya akan lakukan konfigurasi failover. Di sini, semisal kita lihat pada sisi mikrotiknya, pergi ke menu IP, roots. Di sini sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan 2 default word, dan yang aktif adalah ISP1. Lalu saya ingin coba untuk enable terlebih dahulu pada ISP2-nya. Setelah itu saya ingin coba besarkan distance pada ISP1-nya, misal saya besarkan menjadi 10. Apply, oke. Otomatis informasi AS aktif statik akan berpindah ke ISP2. Maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Beginilah cara mainkan failover. Semisal distance ISP2 saya tambahkan menjadi 20. Nah, di sini informasi AS-nya berpindah lagi ke ISP1. Contohnya, saya ingin coba tambahkan satu kasus di mana interface Ether 1 sisi mikrotik. Ini saya coba disable. Pergi ke menu interface, disable Ether 1. Dan ini saja terkait konfigurasi failover yang saya lakukan. Di sini saya akan coba lakukan mengenai check gateway pada failover, yang dimana check gateway adalah fitur untuk mengecek apakah jalur internet masih nyala atau mati. Jika gateway-nya tidak bisa di-ping, router otomatis pindah ke backup. Dan kalau bisa di-ping, ia tetap pakai jalur utama. Langsung saja di sini kita buka Winbox pada router mikrotik customer-nya. Kita tambahkan check gateway-nya pada arah jalur ISP1. Pergi ke menu IP, routes. Kita klik yang ISP1-nya. Di sini untuk check gateway-nya kita coba klik, pilih yang ping, apply, oke. Lalu kita akan coba disable IP ISP1, masuk ke Winbox SP1, menu IP, addresses. Untuk IP 1.1 kita coba disable. Kembali lagi ke Winbox mikrotiknya. Nah, di sini otomatis informasi AS aktif statiknya berpindah ke ISP2. Kalau misalnya kita tidak menggunakan check gateway pada router mikrotiknya, maka nanti tidak akan berpindah. Kita coba klik lagi pada ISP1-nya. Kita tutup untuk check gateway-nya. Apply, oke. Nah, informasi AS aktif statiknya berpindah lagi ke ISP1. Kita aktifkan kembali untuk IP address pada ISP1. Buka Winbox ISP1, menu IP, addresses, kita enable. Mungkin ini saja terkait
Praktek yang saya lakukan mengenai cek gateway pada failover. Untuk pembahasan kali ini, saya akan lakukan praktek mengenai konfigurasi load balance ECMP. Untuk langkah pertama, kita hapus terlebih dahulu untuk default route yang mengarah ke internet. Buka Winbox MikroTik customer-nya, menu IP, routes. Sini untuk default route yang mengarah ke ISP1 dan ISP2 bisa dihapus. Kita tambahkan yang baru, DST address-nya dikosongkan. Untuk gateway yang pertama 192.168.1.1. Jadi dalam satu default ini kita menambahkan dua gateway. Untuk cara menambahkannya, kita klik tombol plus di samping kanan ini, lalu tambahkan untuk si ISP2-nya 172.16.1.1. Apply, oke. Selanjutnya kita lakukan uji coba dari VPC yang ada. Buka konsol VPC 1 dan VPC 2. Jangan lupa untuk show IP, lalu ping 8.8.8.8. Kemudian kita coba trace 8.8.8.8. Enter. Nah, di sini bisa dilihat VPC 1 jika mau ke internet, yang pertama ia lewati adalah interface bridge yaitu 10.1, lalu IP 1.1, kemudian IP 137.1. Kita coba cek pada VPC 2-nya juga. Buka konsol VPC 2. Show IP. Ping 8.8.8.8. Enter. Kemudian kita lakukan trace. Untuk VPC 2 di sini jika ingin internetan dia akan lewati interface bridge, lalu melewati ISP1. Mungkin ini saja terkait praktek yang saya lakukan mengenai konfigurasi load balance ECMP. Untuk selanjutnya saya akan lakukan terkait traceroute. Kali ini saya akan coba lakukan traceroute dari sisi MikroTik ataupun dari sisi klien VPC. Langsung saja buka Winbox pada router MikroTik customer untuk melakukan traceroute. Untuk melakukan traceroute ini kita bisa pergi ke menu tools, pilih traceroute. Untuk traceroute-nya kita isi dengan 8.8.8. Pada bagian protokolnya ICMP, kita bisa langsung start. Nah, di sini terlihat untuk router MikroTik jika ingin ping ke internet, ia menggunakan ISP2. Kita coba pakai contoh lain, misal ingin ke facebook.com, berarti kita harus tahu IP dari Facebooknya. Kita bisa menggunakan bantuan dari CMD atau command run administrator. Nah, di sini pada bagian CMD-nya, kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Enter. Kita bisa mendapatkan IP-nya, kita copy. Di sini untuk IP-nya 57.144.100.1. Kita copy terlebih dahulu. Kembali lagi pada traceroute MikroTik-nya. Kita ganti untuk bagian traceroute-nya. Kita coba lakukan start ulang. Nah, di sini bisa dilihat pada router MikroTik jika ingin ke Facebook, ia menggunakan ISP2. Kita coba lakukan traceroute pada sisi VPC. Buka konsol VPC 1. Saya coba lakukan ping 8.8.8.8.
Selanjutnya kita lakukan press. Enter. Untuk VPC1, ia ingin internetan melewati interface pada bridge, lalu melewati IP ISP1-nya. Kita coba lakukan press dengan IP yang tadi kita dapatkan dari CMD-nya, yaitu IP si Facebook-nya. Press, kita coba cek IP-nya 57144, 57144, 100.1. Enter. Terlihat pada bagian VPC1-nya untuk Facebook jika ingin internet dia melewati interface bridge. Mungkin ini saja terkait praktek yang saya lakukan mengenai traceroute. Di sini saya akan lakukan praktek terkait kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah, untuk kasus yang baru, di sini untuk langganan kita ke ISP bandwidth berbeda. Misal untuk ISP1, ia menyediakan bandwidth hanya 2 Mbps. Sedangkan untuk router ISP2 menyediakan bandwidth 8 Mbps. Langsung saja kita buka Winbox MikroT Customer-nya. Untuk bisa melakukan ke routing table, kita pergi ke menu IP, routes. Di sini untuk yang mengarah ke internet AS aktif statik bisa kita edit di bagian gateway-nya, kita klik. Di sini kita tambahkan 3 kolom lagi dengan IP-nya 172.16.1.1. Lalu kolom keempat IP-nya sama 172.16.1.1. Satu kolom lagi. Untuk yang terakhir IP-nya juga disamakan 172.16.1.1. Apply. Oke. Selanjutnya kita bisa coba lihat detailnya di terminal. Kita coba IP footprint. Enter. Dan di sini bisa terlihat secara detail pada bagian DSC address 0.0.0/0, gateway-nya ada 192.172. Dengan distance-nya adalah 1. Lihat, kita coba lakukan ping ke internetnya, lalu lakukan press. Ping 8.8.8.8. Enter. Selanjutnya kita coba lakukan trace, pergi ke menu tools, lalu traceroute. Di sini kita coba lakukan traceroute dengan 8.8.8.8. Start. Kita tunggu. Nah, di sini ia jika ingin internetan melewati si ISP1 yaitu 1.1. Selanjutnya di sini kita coba untuk buka CMD. Kita cek IP pada si youtube.com, ns lookup youtube.com. Enter. IP-nya terdapat banyak, kita pilih salah satu saja. Kita salin yang salah satunya. Buka kembali Winbox router MikroT. Untuk traceroute-nya kita ganti menjadi IP YouTube-nya. Kita coba lakukan start. Nah, di sini untuk YouTube jika ingin internet, dia melewati si ISP2, yaitu 1.2. Lalu kita coba traceroute pakai VPC1, langsung saja buka konsol VPC1. Kita coba trace dengan IP si YouTube-nya. Saya coba cek terlebih dahulu untuk IP-nya 142.251, 142.251, 10.93. Enter. Untuk YouTube ingin ke internet, dia melewati interface bridge serta ISP2. Ini saja terkait praktek yang saya lakukan terkait kasus berbeda bandwidth pada ISP.
Oke, kali ini saya akan lakukan terkait konfigurasi load balance root rules. Konfigurasi load balance root rules adalah pengaturan pada router. Misalnya router mikrotik untuk membagi trafik internet ke beberapa jalur ISP secara seimbang, sehingga koneksi lebih stabil, bandwidth maksimal, dan tidak overload di satu jalur. Di sini untuk VPC-nya saya ingin dapatkan secara statik. Buka VPC 1. Kita ketikkan IP statiknya, IP 10.10.10.11/24. Enter. Show IP. Kita lakukan addressing juga untuk VPC 2-nya. IP 10.10.10.12/24. Enter. Show IP. Selanjutnya kita buka Winbox router mikrotik, menu IP, routes. Untuk default route yang terdapat 2 jalur bisa di-disable. Lalu kita akan tambahkan default route menggunakan metode route rules. Pada halaman route list ini kita pergi ke bagian rules, klik add. Untuk SRC address-nya isi 10.10.10.11. Ini IP statik pada VPC 1. Untuk tabelnya kita isi dengan VPC 1. Apply. Oke. Tambahkan lagi untuk VPC 2-nya. Klik add. SRC address 10.10.10.12. Tabelnya VPC 2. Apply. Oke. Selanjutnya di sini kita pergi ke bagian tab routes. Klik add. DST address-nya dikosongkan. Untuk gateway yang pertama 192.168.1.1. Kita scroll untuk routing mark-nya kita isi dengan VPC 1. Apply. Oke. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk si VPC 2-nya. Dengan gateway 172.16.1.1. Untuk routing mark-nya isi dengan VPC 2. Apply. Oke. Nah, di sini terlihat ada 2 default route yang mengarah ke internet. Langsung saja kita lakukan pengujian dari sisi VPC-nya. Buka konsol VPC 1. Kita coba lakukan ping ke internet terlebih dahulu. Ping 8.8.8.8. Enter. Lalu kita coba lakukan trace 8.8.8.8. Enter. Di sini terlihat untuk VPC 1 jika ingin internet dia akan melewati interface bridge lalu ISP1. Mungkin saya cukupkan sampai di sini terkait konfigurasi load balance root rules. Untuk kesempatan kali ini saya akan lakukan terkait konfigurasi load balance firewall manager. Yang dimana load balance firewall manager adalah cara di mikrotik untuk membagi trafik internet ke beberapa jalur ISP dengan menandai koneksi atau paket di firewall. Langsung saja di sini kita buka Winbox mikrotik router customer-nya. Kita pergi ke menu IP, routes, lalu ke bagian rules. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasinya kita perlu menghapus rules yang tadi kita sudah buat. Lalu pergi ke bagian root. Untuk bagian roots-nya di-disable saja. Selanjutnya di sini untuk kasus yang akan digunakan adalah VPC 1 ketika ingin akses ke internet menggunakan ISP1.
Begitupun untuk VPC 2. Ketika ingin akses ke internet, ia menggunakan ISP2. Kita bisa pergi ke menu IP, firewall, pergi ke bagian Mangle, klik Add. Untuk yang pertama kita tambahkan si VPC satunya. Untuk chain-nya pilih pre-routing, lalu SRC address-nya masukkan IP si VPC 1, 10.10.10.11. Ke bagian action-nya pilih mark routing. New routing mark-nya kita isi dengan Mangle strip ISP1. Kita cek ulang terlebih dahulu. Bisa langsung kita apply, oke. Selanjutnya kita tambahkan rule untuk VPC 2-nya. Untuk action-nya samakan yaitu mark routing. New routing mark-nya isi dengan Mangle ISP2. Kita pergi ke bagian general, chain-nya pre-routing, SRC address-nya masukkan IP pada VPC 2-nya, 10.10.10.12. Apply, oke. Lalu kita tambahkan pada routing table-nya, pergi ke menu IP, routes, klik Add, DST address-nya dikosongkan, untuk gateway-nya 192.168.1.1. Apply. Jangan lupa untuk routing mark-nya ini isi dengan Mangle ISP1. Apply, oke. Lalu tambahkan juga untuk yang kedua dengan gateway 172.16.1.1. Routing mark-nya pilih Mangle ISP2. Apply, oke. Langsung saja kita coba lakukan pengujian pada sisi klien VPC-nya. Buka konsol VPC 1. Saya show IP terlebih dahulu. Kita coba lakukan ping 8.8.8.8. Jadi di sini setelah saya ping ke internet sudah reply. Selanjutnya kita coba lakukan res 8.8.8.8. Enter. Di sini untuk VPC 1 jika ingin internet, dia melewati interface bridge serta ISP1. Kita coba pada VPC 2-nya. Saya lakukan addressing ulang. IP 10.10.10.12/24 10.10.10.1/24. Enter. Show IP. Kita coba ping 8.8.8.8. Di sini untuk VPC 2 ketika saya lakukan ping masih timeout. Saya coba langsung saja lakukan press 8.8.8.8. Enter. Untuk VPC 2 jika ingin internet dia melewati interface bridge serta ISP2-nya. Mungkin ini saja terkait konfigurasi load balance firewall Mangle yang saya lakukan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.